jamaah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah masih bersama Islam Tinda dan ini spesial kita lagi berada di kota Thaif. Dan di kota Thaif ini juga ternyata ada makam sepupu Nabi. Masya Allah. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini yang luar biasa. Selain beliau adalah sahabat Nabi, sepupu Nabi sekaligus ulama, bahkan ahli tafsir dan sebagainya. Banyak meriwayatkan hadis. Masya Allah, jadi selain banyak buah-buahan, banyak makanan, terus banyak juga pokoknya segala macam ada di sini. Ternyata di sini juga adalah kota sejarah yang penting saat Nabi pernah kesini. Tahu nggak? Kalau kita berbicara Thaif, pasti orang berkata, oh Thaif itu waktu Nabi dilempar ya? Iya. Waktu Nabi dicaci maki ya, ditolak dakwanya, kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj ya. Thaif itu pasti terkenal seperti itu, dan ternyata tidak. Nabi mendoakan penduduk Thaif supaya datang generasinya adalah yang mencintai agama Islam. Dan betul-betul Nabi dilempar terus Nabi mendoakan. Apa yang terjadi sekarang kita sudah merasakan. Bahwa Thaif ini jadi berkah tempat wisata. Masya Allah. Nah ini untuk jamaah yang baru bergabung juga nih, kita hari ini sedang membahas tema apa benar kiamat semakin dekat. Masya Allah, tadi yang pertama sudah dibahas, katanya kalau misalnya gedung-gedung tinggi juga apakah itu adalah benar bahwa kiamat semakin dekat. Terus juga kalau misalnya ada orang kaya tapi masih minta-minta uang juga atau tamak itu juga. Tidak ada qanaahnya, merasa cukup. Nah, Ustadz ini selanjutnya katanya nih tanda-tanda kiamat semakin dekat itu apa benar kalau misalnya aku pernah baca artikel tapi artikelnya agak serem nih. Apa itu? Katanya kalau misalnya sudah muncul hewan bernama dabah, nah ini katanya di Israel sudah muncul nih. Katanya itu adalah tanda-tanda kiamat juga semakin dekat. Apa benar Ustaz? Timbulnya binatang-binatang aneh. Ya. Itu tiba-tiba datang nongol dan bisa jadi peringatan buat kita. Itu juga jadi bagian daripada tanda-tanda kiamat. Apakah dabah itu termasuk binatang yang aneh itu muncul karena persilangan, pergabungan antara binatang satu dan binatang satunya, atau bahkan ada binatang yang menjadikan pembelajaran gambaran untuk lebih introspeksi diri kita. Nah, luar biasa munculnya binatang-binatang yang dakbah ini penggambaran ini banyak hal sebenarnya. Bahkan disebutkan binatang ini bahkan berbicara. Bahkan untuk karena omongan ulama sudah tidak didengar, omongan orang-orang yang bijaksana sudah tidak didengar, sehingga binatanglah yang dalam artian memberikan peringatan. Jadi ini juga termasuk bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Aduh. Ya. Jadi ada hal juga yang sebenarnya begini. Kalau bahkan ada kitab dalam Ayatul Haywan, kitab tentang hewan-hewan. Ini berbicara tentang bagaimana kita bisa belajar dari hewan, bisa mempelajari. Bahkan dalam Al-Quran 2/3 dari isi kandungan Al-Quran adalah kisah-kisah. Bahkan ada menceritakan tentang namal, kemudian ada laba-laba, ada pokoknya semut, ada gajah, alpin dan sebagainya. Itu pertanda sebenarnya kita tidak bisa menyepelekan dengan adanya binatang. Jadi kalau tanda-tanda alam, tanda-tanda sifat, sekarang tanda-tanda binatang yang Allah hadirkan. Bukankah juga ada nabi yang mujizatnya adalah binatang? Yakni siapa itu? Nabi Saleh. Dan adanya onta yang jadi mujizat beliau. Jadi sebenarnya kata-kata dabba ini binatang yang muncul sebagai peringatan, pembelajaran, terus mengagetkan, kemudian sesuatu yang tidak di luar dari kebiasaan tiba-tiba dia muncul, dan itu pun sebenarnya kalau berbicara tentang binatang itu banyak sebenarnya. Bahkan ikan pausnya Nabi Yunus alaihissalam itu pun masih ada. Bahkan disebutkan ketika munculnya bukan aja itu benar-benar onta Nabi Saleh itu muncul juga. Jadi masalah dakbah ini masih banyak penafsiran dari para ulama tentang perihal tentang binatang yang namanya dakbah itu. Masya Allah, jamaah. Jadi apapun interpretasinya atau penafsirannya itu tidak lebih untuk sekedar mengingatkan juga ke kita terhadap manusia bahwa siapa yang menyangka adanya COVID, Corona, binatang kecil yang tiba-tiba datang membuat kita berada di rumah masing-masing. Jadi dakbah itu banyak macam sebenarnya. Jadi manusia itu sebenarnya tidak bisa apa-apa ya kalau misalnya Allah sudah menghendaki. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah nih, hari ini kan kita lagi membahas tema yang sangat menarik. Nah, juga mumpung lagi ada Ustadz Maulana, kapan lagi ketemu sama Ustadz Maulana? Aku pengen kasih kesempatan nih buat jamaah untuk bertanya langsung sama guru kita Ustadz Maulana. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Aduh, Masya Allah.
Yang di belakang boleh deh, dari tadi yang depan terus. Boleh Pak. Oke, kalau gitu Bapak sini Pak, boleh Pak maju ke depan yang mau bertanya sini Pak. Duduk di samping saya Pak. Masya Allah. Bapak izin, namanya siapa Pak? Pak Sastra Pak Sastra dari mana? dari Karawang. Dari Karawang. Dari Karawang. Iya. Gimana Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata keluarganya Mikdad. Iya. Sama-sama Mas Astra, jawab. mangga langsung aja ditanyain apa pertanyaannya kira-kira buat Ustadz Maulana. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, semakin dewasa ini jumlah manusia semakin banyak, tapi rasa kemanusiaannya semakin tipis. Apakah itu juga merupakan bagian dari tanda-tanda kiamat? Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, nanti umatku akan diserang. Padahal dia banyak. Jadi tidak adanya persatuan. Bahkan Nabi pernah berdoa kepada Allah, dari sekian doa Nabi, ada satu yang tidak diterima. Ada satu. Nabi minta supaya umatnya tidak diazab seperti umat-umat terdahulu yang dihancurkan dengan banjir sampai habis semua, dihancurkan dengan bencana alam yang sampai menghabiskan semua manusia. Nah, Nabi dikabulkan. Tapi ada satu yang permintaan Nabi, yakni apakah semoga umatku tidak berpecah pecah. Tidak. Kebayang nggak? Bahkan umat Islam itu terbagi 73 firqah dan hanya satu masuk surga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi betul-betul pemahaman bahkan orang pintar beragama justru, bahkan orang banyak tapi tidak bersatu. Nah, ini bagian daripada tanda-tanda kiamat, karena kita saling menghancurkan, saling membenci, itu tidak boleh. Jadi ini termasuk tanda kiamat. Jadi kehati-hatian kita ini nanti pada ending daripada kehidupan di dunia ini, umat Islam habis. Umat Islam habis. Sehingga tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Sampai tidak ada lagi yang menyebut nama Allah selama 40 hari. Selama itu maka akan datang kiamat. Tapi sekarang kan masih ada azan berkumandang kiri kanan. Tapi sekarang azan dilarang. Azan marah-marah dan sebagainya. Kemudian orang yang ibadah pun dilarang dengan berbagai orang udah bagus, kenapa tidak dituntut? Bukan dilarang tapi diarahkan. Nah, ini persatuan umat Islam itu harus disatukan. Manusia itu yang banyak ini harus disatukan. Namanya pri kemanusiaan. Nah, namanya mohon maaf ada rasa sedih. Bahkan mohon maaf, seorang bisa masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Bagaimana dengan memberi minum manusia? Nah, tingkat kepedulian ini yang hilang sebenarnya. Nah, mohon maaf ya, kita miris ya, para pengungsi, anak-anak terlantar itu, aduh ya Allah, meninggal orang. Sementara lumba-lumba nyasar, paus nyasar itu Pak, heboh seluruh dunia. Sementara ada yang meninggal, mana heboh-hebohnya? Ini ya Allah, tingkat kepedulian yang hilang. Ya. Dan endingnya lagi, jadi betul-betul bagaimana doanya Nabi supaya umatnya tidak merasakan kiamat. Dengan cara apa? Semua habis dengan bencana alam, habis dengan sifat, habis dengan nanti ada wabah. Waktu Covid ini saya merasa juga, aduh jangan-jangan ini tanda kiamat juga, karena mematinya orang-orang terpilih. Artinya dipilih betul-betul. Nah, tapi alhamdulillah kita masih hidup, berarti masih aman. Amin, alhamdulillah. Baik, masya Allah. Jadi ini pentingnya kita supaya kita lebih jiwa kemanusiaan kita tuh lebih tingkatkan lagi ya, gitu ya, terhadap karena manusia. hancurnya manusia karena bentuk-bentuk peperangan dan sebagainya, tidak ada bentuk perhatian. Baik. Kalau semua yang punya bom, Korea Utara, Rusia, Iran punya bom semua itu, langsung waduh. Baik. Ini kembali menjadi pengingat supaya kaum muslimin tidak mudah diadu domba dan tidak mudah dipecah belah. Masya Allah, Bapak mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Bapak mohon izin kami persilakan untuk duduk kembali. Karena Terima kami, kasih. Ya, silakan Bapak. Terima Ya, kasih. Sama-sama Pak Sastra dari Karawang. Alhamdulillah. Baik, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masih semangat nggak, Pak? Bu? Aduh, yang di belakang ada yang sambil ngemil, nggak apa-apa.
Baik, sekarang aku akan kasih kesempatan satu lagi nih yang ingin bertanya sama guru kita Ustadz Maulana. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya yang tinggi. Aduh, kalau tadi kan ibu-ibu udah Bu di sana. Aku pengen kasih kesempatan buat Bapak yang satu dulu deh. Pak, silakan Pak. Boleh mohon izin boleh duduk di sini Pak. Di samping saya. Nah, giliran bapak-bapak nih yang bertanya, Masya Allah. Bapak dari mana Pak? Dari Padang Pariaman, Masya Allah, namanya siapa? Pak Deden. Pak Deden. Baik Pak Deden, boleh langsung aja. Ya. Apa pertanyaannya? Tadi saya mendengar kajian Ustaz mengenai tanda-tanda kiamat. Sudah banyak. Salah satunya Dajjal. Apakah Dajjal akan atau bisa mendobrak pintu daripada Madinah? Masya Allah. Tolong penjelasan lebih lanjut Ustaz. Gini, arti Dajjal itu pembohong besar. Jadi Dajjal itu penipu, pembohong, mengatakan ini surga padahal itu neraka. Ini neraka itu adalah ternyata itu adalah surga. Jadi Dajjal itu penggambaran yang luar biasa. Bahkan ada di zaman Nabi datang seseorang laki-laki itu dia pernah menemui Dajjal, ketemu terdampar di lautan lepas, kemudian berada di pulau tempat Dajjal diikat. Jadi pembelajaran besar buat kita, apakah Dajjal itu ada? Ada. Dan Dajjal itu ada dua. Ada Dajjal kecil, ada Dajjal besar. Dajjal kecil adalah pembohong kecil. Dajjal atau penipu. Orang sudah bayar hotel, udah lunas. Kayak kenal pengalaman siapa itu? Itu kan pembohong juga. Malah dikasih orang. Tapi bagus sih ada hikmahnya. Jadi gitu. Jadi mohon maaf, jadi pembohong itu termasuk. Pernah nggak dengar? Saya waktu kecil dengar orang kalau suka pembohong, dasar Dajjal lu. Oh iya. Gitu kan, dasar Dajjal, dasar pembohong. Sementara Dajjal besar itu betul-betul fisiknya besar. Dengan mata satu, yang di kanannya tidak ada. Cuma benjolan aja, tapi cuma bermata kiri. Terus ada tulisan kafir. Tandanya di dahinya. Lalu Dajjal itu dia bisa membunuh orang jadi bisa menciptakan surga betul-betul. Jadi kayak itu kan sihir yang betul-betul dahsyat gitu. Jadi orang jadi percaya. Jadi yang paling bisa terpengaruh Dajjal adalah wanita-wanita. Maka sembunyikan wanita-wanitamu, karena wanita itu mudah tertipu, mudah dihipnotis, mudah tergiur dan sebagainya gitu. Bagian daripada tanda-tanda kiamat. Masya Allah. Nah, kalau berbicara Dajjal lagi, mohon maaf, cara menghindari Dajjal. Bahkan Nabi, mudah-mudahan kita tidak ketemu Dajjal. Amin. Kalau ketemu Dajjal yang sebenar-benarnya yang besar itu, waduh, berarti kita di zaman ini adalah zaman paling buruk. Karena seluruh dunia sudah didatangi Dajjal. Bahkan kan mengatakan ini luar biasanya, semua ditempati, kemudian tinggal dua kota yang tidak ditempati, kota Mekah dan kota Madinah. Masya Allah. Ini yang paling selamat. Semua dan berusaha dia mendobrak Madinah tapi tidak bisa. Berusaha mendobrak Mekah tapi tidak bisa. Tapi endingnya dia berusaha. Jadi mohon maaf, kekuatan kita hanya pada Mekah dan Madinah. Dua kota suci ini, setiap dia datang lagi ada malaikat yang menjaga. Malaikat yang menjaga dua kota suci ini sehingga semua bisa didatangi Dajjal kecuali kota Mekah dan Madinah. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Bapak, mudah-mudahan terjawab. Kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Pak Deden, Masya Allah. Baik, alhamdulillah, Masya Allah, jamaah Islamiddin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah tadi kita sudah memberikan kesempatan kepada penanya yang langsung ada di sini, langsung dari kota Taif nih, Masya Allah, alhamdulillah. Dan sekarang kita akan kasih kesempatan juga tentunya buat jamaah yang ada di rumah yang titip doa nih sama guru kita, tentunya dalam segmen titip doa dan Ustadz aminin ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini karena banyak sekali nih yang mengirimkan komentar karena ingin didoakan oleh Ustadz. Kita kasih kesempatan sekarang satu dulu, ini sudah dipilih oleh tim Islam itu Indah. Ada pertanyaan dari Instagram @Zindi_Anira. Bukan pertanyaan, mohon maaf, ini adalah titipan doa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh titip doa supaya kakak saya ingin segera bekerja karena dengan usianya yang sudah 20 tahun lebih dia nggak mau bekerja Ustadz. Nah ini mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Nah gimana Ustadz? Jadi gini, mohon maaf kepada semuanya, Allah memberikan kita tangan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua sudah ada rezekinya. Tapi
Wa ma min dabbatin yang bergerak. Tidak mungkin bisa dapat rezeki kalau tidak bergerak. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengambil tongkatnya, memukul orang di masjid yang lagi sholat berdoa minta rezeki. Kata Umar, ngapain kau berdoa minta rezeki lantas tidak bergerak? Jadi sangat disalahkan kalau ada orang cuma meminta tapi tidak berusaha. Rezeki itu harus dijemput. Betul. Rezeki itu harus dirasakan. Tidak mungkin itu nasi di piring masuk satu-satu loncat di mulut kita. Tapi ada usaha untuk ngambilnya lalu memasukkannya di mulut. Jadi banyak keringat yang muncul di sebiji nasi itu. Banyak keringat yang muncul para petani, para pedagang, para kuli, para juru masak. Nah, terus kenapa bisa kita ada orang malas sekali? Mana orangnya? Ini bukan dianya, tapi kakaknya. Tapi gini aja, doain aja supaya terketuk hatinya. Betul. Dia orang-orang benalu. Tahu nggak benalu? Parasit. Dia parasit. Tahu nggak parasit? Yang suka kalau terbang loncat gitu saat dari kapal. Suaminya Tahu. berhasil. Numpang Suaminya hidup. Ah, ini tidak boleh. Ini hati-hati. Ini bisa menggambarkan seseorang. Makanya ada namanya rihlah. Tahu rihlah? Masya Allah, apa tuh? Berjalan. Umayyah. Perjalanan. Bukan. Rihlah itu berjalan orang. Oh iya. Jadi bisa jadi ada rezeki kita di Mekah, ada rezeki kita di Madinah. Masya Allah. Iya. Jadi intinya buat anak-anak muda maupun orang tua kita terus berikhtiar, bersemangat, tidak boleh malas-malesan Ya. untuk mencari rezeki karena rezeki itu nggak datang sendiri. Coba Ya, lihat Ustaz. orang-orang yang maaf ya, menurut kita tidak sempurna, tapi dia tetap bergerak. Betul. Orang tua yang sudah tua tidak mau tangannya begini. Betul. Semangat terus seperti jamaah yang ada di sini. Semangat, Bu. Semangat, Masya Nah, Allah. lu tanya, kerjanya apa, Bu? Jualan Ustaz. Jualan. Masya Allah. Kerjanya apa, Ibu? PNS Ustaz. Masya Allah. Kerjanya apa, Ibu? Makanya bisa sampai di sini juga ya karena ikhtiar nabung. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah jamaah. Nah, tadi kita sudah banyak banget dibahas sama guru kita dan kita akan ikuti terus nih keseruan Islam itu indah. Aduh. Goes to Mekah, Madinah, and sekarang lagi di Taif. Taif. Masya Allah. Luar Ya biasa. tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.